Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nasa bit-turab wa ja'ala al-malaikata minan nur wa ja'ala al-jannata min marijin min nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang saya hormati para pemegang pemerintahan setempat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga besar beserta sahabat almarhumah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu bukan karena meninggalnya almarhumah, tetapi alhamdulillah ala kulli hal. Perkataan alhamdulillah cocok dalam segala hal. Bahkan ada dalil khusus, kullu kalam la yubada bilhamdulillah fahuwa ajzam. Seluruh perkataan yang mulia tidak dimulai dengan alhamdulillah dianggap tidak sempurna. Yang mana itu perkataan mulia? Khutbah, ceramah, sambutan, itu perkataan-perkataan yang mulia. Makanya dimulai dengan pujian kepada Allah. Kenapa perkataan yang mulia itu dimulai dengan pujian kepada Allah? Supaya kalaupun ada yang hebat, ada yang luar biasa, maka yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah karena Dialah zat yang sempurna, tidak memiliki kekurangan. Ada juga yang pernah itu bertanya, apakah Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu? Dijawab bisa. Apakah Allah bisa mengangkat segala sesuatu? Dijawab bisa. Nanti lagi tengahnya, kalau begitu apakah Allah bisa menciptakan sesuatu yang Dia tidak bisa angkat? Nah, ini pemikiran yang kacau. Sudah dijawab bahwa segala sesuatu bisa diangkat oleh Allah. Ya. Kenapa bisa melahirkan lagi pertanyaan? Kalau begitu, apakah Allah bisa menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat? Ya. Jadi Allah itu maha segalanya. Yang kedua, kita memuji Allah karena menurut dalil umum, kitalah ini ciptaan manusia, ciptaan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling baik bentuknya. Liqaulihi ta'ala wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi tidak ada lagi yang lebih cantik daripada manusia. Tidak ada lagi yang lebih ganteng dari manusia. Tidak ada lagi yang lebih dari manusia. Iya.
Biar bagaimana cantiknya kucing lebih cantik manusia. Ya, kan ada kucing itu cantik dibeli, berapa harganya itu? 4 juta, 5 juta. Ada tetangga saya, kemenakan saya, Letnan Kolonel. Ya, saya punya kemenakan. Itu anaknya pelihara kucing 5 juta harganya. Jadi banyak tetangga nak bawa ke sana kucingnya supaya bisa kawin. Supaya dapat juga setengah kucing mahal, ya peranakan. Ya. Suatu ketika hilang kucingnya, beberapa hari dicari karena kucing mahal. Kalau kita yang kucing biasa hilang tidak dicari, biar Tommy pergi. Ya, apalagi suka beol. Ya. Membuang kucing juga itu bukan perkara mudah. Karena ada orang pergi membuang kucing, duluan kucingnya tiba di rumah daripada orang yang pergi buang kucing. Bukan perkara mudah. Ada anekdot, dia pergi buang kucingnya. Sampai di rumah, kenapa? Nah, ada kucingnya itu di terasnya. Hebat juga kucing ini. Kedua kalinya dibuang kucingnya agak jauh. Demikian pula adanya. Duluan kucingnya tiba daripada orangnya. Mungkin macet perjalanan sehingga duluan kucingnya. Sekalian dia berpikir untuk mencari tempat yang terjauh, berkelok-kelok, masuk lorong keluar lorong dengan pikiran supaya kucingnya tidak tahu jalan pulang. Apa yang terjadi? Justru dia yang tidak tahu jalan pulang. Ya, jadi dia telepon itu istrinya di rumah. Sudah sampai mi kucing di rumah. Iya, karena agak lama putar-putar tidak sampai di rumahnya, dia telepon istrinya di rumah. Itu kucing yang saya bawa pergi, apa sudah tiba di rumah? Iya Pak, sudah tiba. Di mana kini Pak? Dia mengatakan saya kesasar ini. Kalau bisa tanya dulu itu kucing di mana jalan pulang. Iya, jadi ternyata saya kembali, kita ini sebaik-baik bentuk kita diberikan hidung. Nah ini pas-pas ini, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, untuk menghadap ke bawah, tidak menghadap ke atas, sehingga biar kehujanan dua tangan ini bisa meneteng. Coba kalau menghadap ke atas ini hidung, nah hujan, pasti satu tangan dia bisa berfungsi meneteng, satu harus menutup lubang hidung. Kita dikasih telinga, bagusnya di telinga, letaknya di sini, tidak di sini. Coba kalau di sini telinga dengan di sini, bentuknya jelek. Kita dikasih telinga tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Tina nada turut, tina tonna corong. Ya. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Coba kalau telinga kita ini terlalu keras, kita tidur menyamping, tentu mentesas saya gini ulu. Ya. Atau terlalu lembek ini kita punya telinga. Naik motor lari 100 motor tak pasti tak KPKP tuh. Iya, orang mengatakan siapa yang itu naik motor masih mau tak KPKP tuh. Masya Allah, telinga kita tidur tina tumpah, naik motor tina tak KPKP. Inilah sebaik-baik bentuk. Coba kita lihat pola gerakan manusia. Bisa maju, mundur, ke samping, jalan. Itu ciptaan Allah yang lain. Ada yang hanya mampu jalan ke samping, tidak mampu jalan ke depan. Apa itu ciptaan Allah yang hanya mampu jalan ke samping, tidak mampu jalan ke depan? Kepiting. Ada ciptaan Allah tidak mampu jalan ke depan, tidak mampu jalan ke samping, tapi jalan ke belakang. Menurut orang Makassar namanya gugur. Saya belum tahu namanya bahasa Indonesianya apa itu.
Iya, ada itu yang di pasir-pasir, kalau jalan mundur. Iya. Itu juga dulu kaluater, kalau orang Makassar namanya kaluater. Itu kaluater kalau masuk di lubang, kalau keluar pantatnya dulu keluar. Ayam jadi karena kaluater, karena keluar trek. Jadi iya nak keluar trek. Jadi digelar ini kaluater. Nah, itu dalam bahasa Makassar. Jadi ada ciptaan Allah yang jalannya loncat-loncat. Ya, seperti kodok. Iya, kodok. Ada yang bertanya, kenapa itu jalannya kodok loncat-loncat? Ada yang mengatakan karena tidak ada koplengnya. Ya. Ada ciptaan Allah yang mampunya hanya berenang, tidak bisa berdiri, berjalan, berlari. Kita manusia, masya Allah, mau berjalan boleh, berlari boleh, kadang-kadang kulai, an-nusu akulai, jalan ke depan boleh, jalan mundur ke belakang boleh, ke kanan boleh, ke kiri boleh. Berarti betul-betul kita ini paling baik. Karena kita lah yang paling baik, maka kita harus banyak memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah karena dialah zat yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Dan kita bersyukur kepada Allah karena segala hal yang kita miliki adalah berasal dari Allah. Bahkan kita ini sendiri berasal dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Ya. Sehingga menurut Al-Quran ketika ada musibah termasuk kematian, maka kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadis menambah, Allahumma ajilni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Allahumma ajilni fi musibati, ya Allah, berikanlah kami ganjaran dengan musibah ini, sehingga kita mau bersabar supaya dapat ganjaran berupa pahala. Wakhluf li khairan minha, ya Allah, gantikanlah kami dengan yang lebih baik lagi. Jadi kalau almarhum ini baik, semoga lahir cucunya lebih baik. Almarhum ini insan yang almarhumah salehah. Saya lihat tadi pajangan-pajangannya, ya Allah Muhammad. Ini ada ciri-cirinya bahwa penghuni rumah ini adalah orang beriman. Ya. Ada ini bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya duduk di sana, saya melihat tulisan Al-Quran menjadi hiasan dinding. Ya. Tentu apa yang terpajang di rumah kita itu menandakan isi kepala kita, isi hati kita. Ini menandakan penghuni rumah senang dengan zikrullah, senang dengan kalimat-kalimat thayyibah. Saya pernah melihat WA, ada mobil di Jawa, mobil trek. Ya. Itu chatnya indah sekali. Baru ditulis di belakangnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi semua pengemudi di belakangnya itu berzikir gara-gara mobilnya.
Ketika orang belakangnya berzikir dapat pahala, yang punya mobil juga ikut dapat pahala. Karena man dalla ilal khair falahu ajruha wa ajru man amala biha. Kalau gara-gara kita orang dapat kebaikan, dapat pahala, kita juga ikut dapat pahala. Iya. Tapi kita di tanah Sulawesi ini pernah tulis di belakang mobilnya? Macam-macam. Ada Tommy tulis di belakang mobilnya, lahir di desa, hancur di kota. Saya juga pernah melihat mobil baru, dia tulis di belakangnya, katanya tulisan itu, ya, nikmati nyamannya, rasakan cicilannya. Ya, kalau yang tadi itu memang berpahala. Kalau ada mau melambung, ada mobil batal, langsung berzikir, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Jadi tidak jadi marah. Biar 5 kali mau melambung batal, kembali berzikir lagi. Iya, jadi tidak bisa marah karena duluan zikirnya. Pasti dalam hati tidak bisa marah jika berzikir. Marah itu dari syaitan. Nah, dia berzikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita yang duduk-duduk di sini langsung melihat tulisan itu, mengingat Allah, mengingat Muhammad. Ya, Masya Allah. Kadang dunia ini dihiasi dengan kenikmatan semu yang bagaikan fata morgana, indah dari jauh, waktu dimenjui kabambahangan, berbeda dengan ekspektasi ketika kita memandang dari jauh. Kemudian malam ini kita datang bertakziah. Biasanya kalau perumahan tentu plural, ya plural, baik suku bangsa. Tapi kan tahun 28 kita oleh para pemuda kita mengatakan bahwa kita semua bersaudara. Menurut hadis kita seagama juga bersaudara. Berarti paling kurang kita ini bersaudara karena 2 hal. Bersaudara sebangsa setanah air dan bersaudara sebagai sesama muslim. Ya. Jadi kalau bersaudara sebangsa setanah air, salah satunya perekatnya adalah bahasa Indonesia. Kalau bersaudara seagama, salah satu perekatnya kalau dia ibadah mahdah bahasa Arab. Misalnya sholat, ya bahasa Arab. Cina sholat Allahu Akbar, Makassar juga Allahu Akbar, Jawa juga Allahu Akbar, Inggris juga Allahu Akbar. Tidak boleh pakai bahasa lokal. Ya, misalnya sholat, orang Inggris mengatakan Allah is the biggest. Ya. Datang Bugis, puang malompo datang Makassar, karain malumpu, pasti tidak khusus sholat. Ya, maka ini kita ini bersaudara sebangsa setanah air, di sisi lain bersaudara seagama, ya, seiman. Ya, inilah dasar sehingga kita datang bertakziah. Takziah itu berasal dari kata azza yu'izzu ta'ziyah, artinya menghibur. Ada yang bertanya, kalau menghibur itu Ustaz orkes, elektron, itu satu sudut pandang. Menurut Al-Quran, hiburan bagi orang beriman adalah surga. Wa basyiril ladzina amanu, gembirakanlah, hiburlah orang-orang yang beriman itu.
anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, hiburlah orang-orang beriman, sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Jadi namanya orang beriman terhibur, bahagia, gembira ketika disebut surga. Kalau disebut surga dan kita tidak gembira, tidak bahagia, perlu diperiksa hati masing-masing. Ada apa ini? Mungkin dari besar ini dunia kalau begini. Kenapa tidak ada ini? Pengaruhnya ini surga disebut. Nah biasa itu anak-anak lebih bahagia dengan kata surga. Iya, anak-anak mengatakan, Pak, Mama, katanya kalau di surga itu apapun yang kita inginkan ada. Oh iya nah. Jadi kalau saya mau pesawat terbang ada mah. Oh ada. Iya. Padahal belum ditemukan dalilnya bahwa ada pesawat terbang di surga. Iya. Kemungkinan tidak ada. Iya. Kemungkinan justru ada yang lebih hebat. Iya. Seperti itu. Tapi ada juga ada satu anak-anak yang tidak mau masuk surga. Di suatu TK, guru TK mengatakan, siapa di sini yang ingin masuk surga? Seluruh anak angkat tangan, kecuali satu orang. Heran gurunya, mendekat gurunya. Sini dulu nak. Kenapa semua teman tak angkat tangan mau masuk surga? Kita tidak angkat tangan. Apa alasan tanah? Nah karena anu bu guru, katanya bapakku kalau besar saya mau masuk tentara. Iya, berarti dia salah pengertian. Nah biar masuk tentara juga mau masuk surga, masuk polisi juga mau masuk. Iya, guru juga mau masuk surga, perhubungan juga mau masuk surga. Iya. Jadi memang kadang penjelasan terhadap anak itu tadarruj, bertahap, tapi jangan dibiarkan terputus. Mungkin itu dulu, besok harus ditambah, tidak boleh terputus. Ada guru menjelaskan, anak-anakku sekalian, dalam menuntut ilmu tidak ada yang namanya kata terlambat. Dia tidak uraikan. Besok ada siswanya terlambat, marah-marah itu guru, kenapa terlambat? Baru subuh di kampungnya ya. Maka siswanya mengatakan, bukankah Bapak sendiri bilang kemarin bahwa dalam menuntut ilmu tidak ada kata terlambat? Langsung ditangan nempo. Ini berarti ada penjelasan yang tidak tuntas. Ya, ada penjelasan yang tidak tuntas. Jadi yang dimaksud tidak ada kata terlambat, bukan terlambat masuk kelasnya. Artinya biar tua masih bisa belajar. Iya, seperti itu. Kadang maksud mutakallim dengan mukhatabnya itu berbeda. Ada siswa terlambat, bertanya gurunya, kenapa kita terlambat? Hujan Pak, marah gurunya. Jadi kalau hujan terus, bagaimana? Nabi dan siswanya, banjir Pak. Astagfirullah. Mungkin itu maksudnya gurunya. Kalau hujan terus, mah terlambat terus. Ya, mungkin itu mau ditekankan. Iya. Jadi, kenapa terlambat hujan? Jadi kalau hujan terus, banjir. Semuanya, dua-duanya benar Pak. Ya, cuma harus diarahkan kemana maksudnya. Mungkin maksudnya itu gurunya tidak boleh dijadikan alasan hujan ini terlambat. Kalau jadi alasan kalau hujan terus terlambat terus. Iya. Jadi ini pernah ada kejadian di daerah Tunggul. Ya, istri saya orang Tunggul Pau. Ya. Ini yang menceritakan adalah Pak Ibrahim Batu, ada sahabat saya yang pernah kepala desa di Erelian Bandung. Masyiral hadirin kiram, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini, baru kita hadir, terhibur keluarga yang ditinggalkan, kita sudah berpahala. Kita sudah berpahala. Belum apa-apa. Karena membangun suatu suasana yang membuat orang tenang, membuat orang terhibur, ya, maka
kita sudah dapat pahala. Setelah itu kita menjawab salam protokol. Baru kita jawab protokol salamnya, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah pahala. Kenapa pahala? Karena sama-sama mendoakan. Betul-betul itu memuliakan dalam Islam. Sebelum kita bicara yang lain, sudah saling mendoakan. Si A mendoakan si B, assalamualaikum. Si B mendoakan ya keselamatan atasnya. Dijawab oleh si B, waalaikumsalam, dan keselamatan atasnya. Ya. Belum bicara bisnis, belum bicara ekonomi, belum bicara apa, sudah saling mendoakan. Masya Allah. Apalagi salam itu hakul muslim ala muslim. Salah satu kewajiban muslim dari muslim lainnya adalah raddus salam, menjawab salam. Dalam sebuah kitab itu sahabat Nabi kalau berjalan rombongan, ada pohon berpisah untuk sementara waktu, di sebelah pohon ketemu sudah beri salam, assalamualaikum. Masya Allah, cuma 1 menit berpisah sudah beri salam. Nanya Ton tahu kata bertemu teman SMP-nya 20 tahun berpisah, ketemu bukannya assalamualaikum, tapi apa nak talasa injak kok. Astagfirullah. Hanya apa talasa injak. Yang benar adalah assalamualaikum. Jadi saking mudahnya dapat paham dalam Islam, Pak. Beri salam paham. Bahkan bersin berpeluang mendapatkan pahala. Bersin. Yang penting orang bersin itu membaca alhamdulillah. Tapi yang paling umum kalau orang Makassar itu bersin, Pak, karena lama lagi di Makassar. Itu paling umum itu kalau orang Makassar bersin begini bunyinya. Ya, as-sinnah. Itu secara umum. As-sinnah. Ada juga yang narisin-racing sini. Ya. Ini tidak berdosa, tapi tidak berpahala. Tapi coba kalau bersihnya membaca alhamdulillah, dapat pahala dan membuka peluang orang lain berpahala, karena orang lain menjawab dengan kata yarhamkallah. Kembali orang bersin membaca yahdikumullah 3 kali, orang dapat pahala. Tapi ada tuh anak muda Nabi bilang 4 kali dapat pahala. Orang bersin mengatakan alhamdulillah, orang mendengar menjawab yarhamkallah. Orang bersin kembali menjawab yahdikumullah. Nah karena tulang mereka ya sudahlah ya. Tapi yang dapat pahala hanya yang 3 kali ya. Setelah itu kita mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran oleh qari kita yang Masya Allah suaranya sangat merdu. Kita bersyukur sekarang ini berlomba-lomba orang menghafal Al-Quran. Iya. Kita berharap ini adalah ciri-ciri kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa dan negara kita. Iya. Sekarang hampir setiap desa ada penghafal Al-Quran. Iya. Kalau di Kabupaten Goa ini ada program pemerintah. Itu imam-imam desa itu dikirim ke Adi Hidayah. Habis imam desa, imam dusun dikirim. Tentu tahsinnya diperbaiki, ya hafalannya juga ditingkatkan. Masya Allah. Jadi secara umum memang menjaga. Semoga ini ciri-ciri baik bahwa bangsa kita ini akan semakin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena memang para pendiri bangsa ini Pak berjuang ikhlas karena Allah.
Bayangkan ketika peluru nyasar di dada mereka, bukan penyesalan, malah yang keluar dari mulutnya adalah pekikan Allahu Akbar. Mereka ikhlas berkorban untuk bangsa dan negara. Iya, ini mungkin karena tasianya masih di bulan Agustus, ya, jadi itu keikhlasan para pejuang kita harus kita lanjutkan, harus kita lanjutkan. Qari kita yang membaca ayat suci Al-Quran mendapat pahala, kita yang mendengarkan falahu ajru mithluhu, kita mendapatkan pahala yang sama. Berapa pahala standar satu huruf itu? Pahala standarnya 10. Kalau berwudu ya 25. Kalau dalam sholat man qara'a Qur'ana fi shalah falahu fi kulli hurufi mi'ah hasanah. Satu huruf 100 pahalanya. Pahala dasar 10, Pak. Man jaa'a bil hasanah falahu asru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan, satu kebaikan 10 kali lipat. Itu pahala dasar. Kalau jadi perempuan itu, kami yang meninggal ini almarhumah perempuan itu paling banyak pahalanya. Dulu kan belum ada mesin cuci. Iya. Jadi mencuci saja satu kali dorong sikat 10 pahalanya. Pinruan 20, pintalun 30, pingap 40, pin 50. Jadi pun anak canceng. Pasti banyak pahalanya. Nah rata-rata itu dulu kalau orang mencuci pasti kencang. Belum pernah ada orang mencuci gerakan patah kaki. Pasti. Yang penting mencucinya ikhlas karena Allah. Tapi kalau mencuci sambil pidato, baru ceramah tidak ada judulnya, itu bisa tidak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Memang salah satu syarat diterimanya pahala, Pak, harus ikhlas. Salat ikhlas, puasa ikhlas, zakat ikhlas. Apakah ada orang salat ikhlas karena Allah? Banyak. Apakah ada orang salat tidak ikhlas karena Allah? Ada. Yang mana ciri-cirinya? Kalau salat ikhlas karena Allah, berwudu dengan baik, menggunakan pakaian yang bersih, menutup aurat. Tapi ada juga anekdot orang dikejar oleh polisi, cari tempat sembunyi tidak ada. Hari Jumat, pas orang salat Jumat, lari masuk di orang salat Jumat, ambil saf ketiga, 5 tahun tamat, langsung takbir Allahu Akbar. Tapi setelah takbir menghadap ke kanan, tidak ada itu Pak Polis. Setelah itu menghadap ke kiri, tidak ada itu Pak Polis. Dalam hatinya, pintar juga saya sembunyi. Tidak ada untuk Pak Polisi. Apa Pak Polisi? Ya, cara dengan ke acak kok pintar saya sembunyi Pak Polisi. Tapi setelah sholat tetap didapat oleh polisi. Kenapa ketahuan oleh Pak Polisi? Karena dia sendirian sholat pakai sepatu. Iya, kali-kalinya itu sambayang sepatu. Iya tonji. Yang lain tidak ada pakai sepatu. Kenapa salatnya pakai sepatu? Karena memang salatnya bukan ikhlas karena Allah. Andaikan ikhlas pasti kedua sepatu. Di zaman Nabi orang salat pakai sepatu bisa, karena perjalanan salatnya di padang pasir. Ya, masjid dulu masih tanah. Sekarang apa masih bisa? Tidak bisa lagi kalau masjid agung. Nonton kepadagana Masjid Agung. Walaupun di zaman Nabi salat pakai khuf itu bisa karena masjidnya masih tanah, ya, atau salat di padang pasir. Itu ibu-ibu sekarang, Pak, banyak pahalanya. Tapi ibu-ibu dulu lebih banyak lagi pahalanya. Untuk makan saja suaminya itu ribuan pahalanya itu ibu-ibu. Kenapa?
mau masak nasi, iya, dia cuci itu nasinya satu kali begini 10 pahalanya, pintuan ruang pun, jadi pernah cancap pegang mana, iya, berarti bertubi-tubi pahala. Buat sayur satu kali memetik bayam 10 pahalanya, 2 kali 20, 3 kali 30, 5 kali 50, 10 kali 100. Jadi pun di masjid kalau sinau nakatin. Kira-kira berapa pahalanya itu? Iya. Baru memetik sayurnya sudah ratusan pahalanya. Iya. Setelah itu kerja ikan, digunting ekornya pahala, digunting siripnya pahala, nasisiki pahala, najupiki pahala, natulam meriki pahala, nasangga lagi pahala, diraciki minyak panggang pahala. Ya. Yang penting ikhlasnya. Jadi itu ibu-ibu kalau menggoreng terpercik minyak langsung dalam hatinya bertambah pahala saya, maka dia tidak amar-ma'ruf. Ya. Karena semakin tinggi pengorbanan, pahalanya juga semakin bertambah. Iya. Sudah masak ikan, nasi, sayur. Siapa yang hidangkan, Pak? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Kalau di sini Pak, bapak-bapak atau ibu-ibu? Keumuman ibu-ibu. Hanya 1-2 yang bapak-bapak. Iya. Nanti terhidang baru dipanggil di bapak-bapak, tapi Pak, mari kita makan. Asifat nak jadi bapak-bapak. Iya. Kadang sang istri temani suaminya makan. Kadang sang istri mengatakan makan duluan maki. Kenapa itu? Kadang sang istri mengatakan makan duluan maki. Salah satu penyebabnya itu ikannya tinggal 2 potong. Jadi berkata kepada suaminya, makan dulu mati, nampak nasi teripin, nasi teripin, nasi bangkal lalu terus sepotong, ketinggal 2 potong, nah berikan lalu terus itu. Ini suaminya mengatakan, kenapa ini istriku, nasi teripin, mungkin tambah ganteng anak lihat. Padahal nasi teripin lagi bu, karena tanpa ganti kena lihat, karena ikan tinggal 2 potong, baru tengah malam. Ya jadi kalau bapak-bapak kita disuruh makan duluan, baru istri melihat dari jauh sensitif toh sedikit. Ya mungkin ikannya tinggal 2 potong. Begitulah hati mulianya hati seorang istri. Andaikan ikannya tinggal 2, tidak mungkin sang istri mengatakan saya harus makan duluan, saya harus lumba suaminya, nanti tidak dapat ikan. Tetapi dalam hatinya, biar dulu suamiku makan. Kalau satu tidak makan dapat tonga 1 potong, tapi kalau nak makan 2-2 tidak apa-apa. Saya sayur pun jadi. Masya Allah, sungguh mulia hati seorang istri yang kemungkinan tidak semua suami merasakan itu. Ya. Bahkan ada juga suami yang dia tuntut nyamannya, ketercukupannya dan sebagainya. Sangat kurang yang berpikir, oh mungkin tinggal 2 ini, tidak apa-apa, saya setengah kenyang, istriku juga setengah kenyang. Masya Allah. Malah ada yang memberontak dalam hatinya, kenapa tidak bisa kenyang. Iya. Setelah makan, kopi siap di meja yang lain. Resten di mulut nena, minum kopi. Istri yang mengumpulkan apa tas piring, mangkok, cuci tangan, dan seterusnya. Kita menikmati kopi, istri yang cuci piring. Bertambah pahalanya istri. Mau tidur, istri yang atur kasur, atur bantal, bakar obat nyamuk. Batu nari gatin roan, nate petin roh pun nate nanikang kagirolongku. Iya. Begitu banyaknya pahalanya seorang istri. Ya, ibu-ibu sekalian,
Itu semua jadi pahala, ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Pertama, berakidah lurus. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat itu Pak di dunia miftahul khair, kunci kebaikan. Itu sholat. Jadi asal kita sholat, menyapu pahala, memasak pahala. Jadi kalau ada orang tidak mau sholat, banyak peluang pahala ya disia-siakan. Iya. Kemudian saya lanjut tadi, kalau di dalam sholat satu huruf dibaca imam, dia mengqara'a Qur'ana fi shalah falahu fi kulli hurufi mi'ah hasanah. Satu huruf 100 pahala. Hadits mengatakan yang mendengar falahu ajru misluhu, mendapatkan pahala yang sama. Berarti satu huruf kita dengar dari Pak Imam, kita mendapatkan 100 pahala. Masya Allah. Jadi pun agak pernah baca satu juz di imam, nah kulit para pahala sendiri. Tapi Nabi juga berpesan, man shalla 'alan nas falyukhaffif qira'ah. Siapa salat memimpin manusia, ringankan bacaan. Makanya imam itu tidak langsung takbiratul ihram, menghadap ke belakang dulu, memperhatikan pasukan. Karena siapa yang itu meriwak kutub pensiun, berapa yang asam urat, berapa kolesterol, siapa yang tak rorong, siapa yang pakku. Ya. Kalau lebih banyak yang pensiun, asam urat, tak rorong mipoinga, apa kok dipegang mendekudungan, maka falyuhaffif qira'ah, ringankan bacaan. Iya, ada tuh panjang bacaannya. Tidak dilihat ada orang tua di belakang. Menangis jamaahnya, nah dalam hatinya mengatakan merdutu jeung suara. Kasih mami menangis jamaah. Padahal itu menangis jamaahnya bukan karena merdunya bacaannya. Apa tak menangis jamaahnya? Katunin kalau tuh dia katakan kalau ditambah lagi 1-2 ayat ini saya pasti jadi. Iya. Itu kalau panjang bacaan. Itu makmum juga kesana kemari itu pandangannya panjang bacaan. Nah baca semua itu pengumuman di tembok itu jamaahnya. Nah ini daftar donatur 50 orang. Ada profesor 3 bulan tidak bayar ini. Nah itu kan ada checklist-checklisnya. Iya jadi ayat takuna syariah fauna kalau masalah di balik syariat ada kemaslahatan. Mungkin salah satu kemaslahatannya sehingga Nabi mengatakan ringankan bacaan, karena kalau terlalu lama bisa bosan pandangan ke sana kemari. Kalau ikut syariah misalnya orang sholat itu kiblatnya 3 Pak. Orang sholat kiblatnya hati terpaku kepada Allah, kiblatnya jasad Ka'bah. Iya. Jadi jangan sampai dada ini berpaling dari Ka'bah. Kalau harus buka pintu misalnya di sini tidak boleh begini, baru dibuka. Jadi boleh begini. Jadi harus dijaga ini dari berpaling dari kiblat. Jadi harus buka pintu. Silakan kalau harus. Tapi jangan biarkan dada ini berpaling dari kiblat. Karena salah satu syarat salat adalah istaqbilal kiblat. Kiblatnya mata tempat sujud. Jadi kalau mau latihan salat sujud, coba dulu misalnya kiblatnya hati terpaku kepada Allah, kiblatnya badan adalah Baitullah. Ya Ka'bah kiblatul li ahli masjidil haram, wal masjidil haram kiblatul li ahli haram, wal haram kiblatul li ahli al-ard. Itu menurut hadis. Kiblatnya mata di tempat sujud. Allah di tempat sujud. Ada tuh bukan di tempat sujud, tapi di tembok. Allah di tembok. Ada cacat. Nabi dan hatinya, dia tahu nih cacat dari masih kan? Iya. Terganggu kekhusyukan. Iya. Atau sekalian baca itu tulisannya orang di
bajunya. Allahu Akbar. Nangka gini, terus di situ. Apa lihat-lihat? Masih apa nak? Nata anak. Kenapa begitu lah tulis? Iya, jadi aina takuna syariah fa hunaka maslahah. Di balik syariat ada kemaslahatan. Jadi di tempat sujud. Ada bukan di tempat sujud, tapi Allah lo dengan tama di bangkainya. Dia lihat jemari kakinya. Allahu Akbar. Dia lihat. Panjang kuku. Sudah lama tidak potong kuku. Terganggu kesukaan. Ya. Allahu Akbar. Dia lihat. Kali bersiku juga apa deh. Terganggu kesukaan. Malah ada orang biar kakinya orang di sebelahnya dia lihat. Allah. Siapa yang tidak sempurna besar sekali jari kakinya? Ya, terganggu kehusukannya. Ya, namanya manusia, Pak. Sepertinya itu kita orang Indonesia itu, Pak. Minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Rajin yang membaca, yang penting pendek. Dia lihat, oh langsung dibaca. Tapi kalau ada WA banyak sekali langsung dihapus. Ya, anak-anak TWA nih surat kabar dan kirim. Ya, jadi sepertinya kita ini punya minat baca tinggi, tapi daya baca rendah. Iya. Al-Quran kalau saya mau mengaji, sebentar saya mengaji. Begitu mengaji, hanya 5 baris dia lihat dengan baik. Baris ke-6 seperti semut yang berjalan. Nggak pernah ada bukan ujian. Iya, berarti bagus di minat bacanya, selalu mau baca Al-Quran. Tapi hanya 3 baris jelas dilihat huruf. Ya, baris keempat at-tanjak kalwara lolo minyo huruf bukan. Ya, jadi kalau gua ke SMS pendek-pendek supaya dibaca dengan baik. Kalau tidak jelas nanti sebentar ditambah pendek-pendek lagi. Iya, dianggap sebentar lagi pendek-pendek. Tidak apa-apa berkali-kali. Nah baca itu biar 3 kali daripada langsung panjang. Baru ada hijau di bawah, ditindis lagi, ada lagi, masih ada hijau, disentuh lagi, ada lagi, mungkin 3 kali jadi sentuh langsung menghapus. Nah, ke surat kabar yang lagi giringan. Masih al-hadirun al-kiram. Kalau Al-Quran itu dibaca dan ditahu artinya, lebih tinggi pahala. Misalnya Bismillah, bisa makna ma'in, bisa makna ala, bisa makna isti'anah, bisa makna sababiyah, makna ala atas, Bismillah atas nama Allah. Bisa makna ma'i, artinya beserta. Siapa baca Bismillah kemudian dia bekerja, maka Allah menyertainya dalam pekerjaannya. Ridhanya Allah menyertainya. Bisa makna isti'anah, artinya memohon pertolongan. Kalau kita bekerja, baca gitu Bismillah, berarti kita telah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam langit tinggi di jama-jamanya, di dalam melaksanakan tugas tersebut. Bisa makna sababiyah, artinya ketika kita kerja itu baca Bismillah, makna sababiyahnya saya kerja ini sebab Allah. Andaikan bukan karena Allah, saya tidak kerja ini, sehingga tidak kecewa ketika tidak disanjung, dan tidak besar kepala ketika disanjung, karena bekerja sebab karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kalau ada anak tetap kasih masuk di pesantren, sekolah agama, supaya tahu bahasa Arab. Seperti tadi, karena ada juga pakai bahasa Arab salah-salah. Si kutak-kutak nangin, apa bahasa Arabnya haus? Dijawab temannya, lama tak minum. Katanya bahasa Arabnya haus, lama tak minum. Ini namanya bahasa Arab titik kalantu. Dengan lagi itu suka. Apa bahasa Arabnya ibu mau melarikan diri, nah karena amakmu kabur. Yang satu lagi bertanya, apa bahasa Arabnya bangunan tena naleba, nah karena kuranna bahanna.
Tentu bukan yang seperti itu yang kita mau. Tapi ya seperti tadi baru satu huruf di ya, itu masya Allah. Dulu waktu saya S2 ada dosen saya dari Sudan menjelaskan beberapa maknanya itu tadi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemutlakan ayat ini sudah ditaksis kecuali Allah. Di luar Allah yang penting bernyawa pasti mati. Malaikat, jin, manusia, hewan itu ada masanya untuk berakhir. Ya. Kalau manusia terpanjang usianya itu Nabi Nuh alfun illa hamsina 950 tahun. Nabi Adam ada yang mengatakan lebih 1000, tapi ada nukilan mengatakan 930 tahun. Tapi manusia terpanjang usianya menurut versi PBB orang Prancis. Siapa yang menurut Prancis? 122 years old, 122 tahun. Yang kedua Jepang 121 years old, 121 tahun. Ada Islam protes. Kalau 122 tahun lebih tua Nabi Nuh dengan Nabi Adam. Kenapa bukan Nabi Nuh dan Nabi Adam yang diakui oleh Badan Kesehatan Dunia di bawah naungan PBB? Ternyata PBB tidak mau mengakui Nabi Adam dengan Nabi Nuh dengan alasan karena tidak ada akte kelahirannya. Siapa yang mau kasih akte kelahiran Nabi Adam dengan Nabi Nuh? Udah belum ada catatan sipil. Iya, camat belum ada. Jadi semakin ke belakang usia semakin pendek. Nabi mengatakan kita ini umatnya baina sittin wa syab'in, antara 60-an 70-an. Mungkin ada lebih 80, tapi ada 50 jadi kembali ke rata-rata 60-70. Mungkin ada yang 90, tapi ada 40 maka kembali lagi ke rata-rata. Mungkin ada yang 100, tapi ada 30 tahun jadi kembali ke rata-rata. Almarhumah ini kami dengar usianya 49 tahun, 5 tahun lebih tua dari saya. Ya, kalau saya baru 44 tahun. Iya. Ada yang mengatakan ya kalau standarnya Nabi 63 63, itulah baina sittin wa syab'in. Tapi ada juga orang protes, nah karena di mana Pak keadilan itu? Nah dulu orang panjang usianya, sekarang pendek. Lalu dia mengatakan Tuhan tidak adil. Jawabannya Allah Maha Adil. Dulu panjang usia Pak, tapi pekerjaan juga lama. Orang di Sungguh Minasa naik ke Madinah, dulu perjalanan 2 hari 2 malam jalan kaki, setengah mati betul Pak. Dulu 1 hektar sawah mau orang panen, 2 orang panen, disabit, diangkat, baru ditabas ya, di apa namanya itu ya, itu kalau 1 hektar 2 orang kerja butuh 1 minggu, 1 pekan. Panjang usianya, tapi untuk mengerjakan itu 1 pekerjaan tadi 1 pekan. Sekarang pendek usia, tapi 1 hektar mau dipanen cukup 2 jam dengan menggunakan mobil panen. Reolo Pak, nek di jalan tagar dengan rene jalan kaki 2 hari naik ke Malini. Sakit ki bijaya keluarganya di Sugunasa turun ki. Istirahat 1 hari. Jalan turun 2 hari, 5 hari PP baru sampai informasi, sampai juga orang yang membawa informasi. Pekerjaan 5 hari dulu tinggal 1 menit sekarang. 5 menit disposal 85 341.
882 193. Sudah diangkat di Madinah. Halo, halo. Ikat dari siang. Nah kenapa apa? Di siang ini. Anya peka. Nah karena tabi di siang. Naulala kita masih nampak karuing, kagaring di sore. Iya. Jadi, ya. Pekerjaan 5 hari dulu, tinggal 1 menit. Iya, masya Allah. Berarti ada perimbangannya, Pak. Perimbangannya ilmu. Jadi kalau kita tidak menuntut ilmu, usia pendek masih seperti dulu. Iya, maka kita harus berilmu. Kemudian karena hampir ini 1 jam, masya Allah. Sebagai inti ceramah, kami mentakziahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pertama, kita harus bersabar. Yang kedua, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Andaikan almarhumah sakit kemudian meninggal, maka menurut hadis sakitnya adalah penghapus dosa. Di qaulih Rasulullah mamaridan lailatan fasabaran bi wa radiyallahu alaihi kharaja min dzunubihi ka yauma walada thawmuhu. Siapa yang sakit 1 malam kemudian dia sabar dan berbaik sangka kepada Allah, maka dia keluar dari dosa-dosanya. Ka yauma walada thawmuhu, sebagaimana di hari dilahirkan oleh ibunya. Berarti takkitnya sampai betul-betul bersih 100%, karena orang baru dilahirkan oleh ibunya tidak ada dosanya. Masya Allah. 1 malam saja orang sakit, bersabar sudah diampuni seluruh dosanya. Apalagi kalau 2 malam. Apalagi kalau 1 pekan sakit. Apalagi kalau 1 bulan. Maka kita harus ikhlas menerimanya. Jadi rumusnya sakit, Pak, sabar. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Ada juga orang sakit bukan berbaik sangka kepada Allah, tapi berburuk sangka kepada tetangga. Nah, mungkin ada yang cari guna-guna ini. Ya, yang benar berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian pesan kami selanjutnya, suami, anak-anaknya, saudaranya, kemenakannya, keluarga besar, kita selalu mendoakan almarhumah. Karena almarhumah ini meninggal ketika sudah mukallaf, sudah ada beban syariat, sudah bisa berpahala, bisa berdosa. Beda anak yang baru 2 tahun. Itu menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah masuk surga. Masuk surga karena belum berdosa. Ya, belum berdosa. Ada yang mengatakan kenapa bisa masuk surga? Memang belum berdosa tapi belum berpahala. Disitulah Maha Pengasih dan Penyayangnya Allah. Iya. Bunda kita ini almarhumah sudah mukallaf. Maka kita semua doakan. Setiap lihat sudah sholat, doakan. Sudah salah sunnah, doakan. Lihat fotonya, doakan. Teringat, terkenang, doakan. Dan terakhir, mari kita sama-sama menundukkan pandangan untuk mendoakan almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi qa'id, ud'uni astajib lakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma irfa' darajataha fil mahdiyyin wafsah laha fi kabriha wa nawwir laha fiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.